2 minggu sudah kami di Sembalun, Lombok. 2 minggu yang rasanya seperti sekejap, tapi juga meninggalkan begitu banyak cerita. Dari bukit-bukit cantik di sekitar lembah ini sampai puncak Sang Dewi Anjani yang membuat kami belajar arti lelah dan keindahan dalam satu nafas. Tapi seperti halnya setiap perjalanan, selalu ada saat di mana langkah harus kembali bergerak. Hari ini kami meninggalkan Sembalun, bukan karena bosan, tapi karena Bali sudah memanggil. 2 malam di sana bukan untuk berlibur sepenuhnya, tapi untuk lihat sejenak, menenangkan diri, sebelum kembali menapaki ketinggian di Gunung Agung dan Gunung Batur. Perjalanan ini belum selesai, masih panjang, masih banyak senja yang menunggu untuk disapa. Dan seperti biasa, setiap kilometer selalu punya cerita. Di Pulau Bali, kami datang. Halo sadulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Saat ini sedang berada di Sembalun, tanggal 19 Juli pukul setengah 12 atau 11.26. Nah, ini tepat di Taman Nasional Gunung Rinjani Resort atau tempat pendaftaran registrasi. Di sebelah kanan ada Pia, ini tempat makan favorit di sini. Tapi kita udah sering jadi agak bosan, kita cari yang lain. Barusan nyari bakso, tutup ternyata. Nah, ini dia, welcome to Geopark Rinjani, gerbang impian para pendaki. Saat ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Lembar, tapi ke Mataram dulu. Kita nanti ke Sate Rembiga dulu. Nanti kita akan coba review, karena jalurnya udah berbeda sama terakhir kita kesini. Waktu itu banyak ini perbaikan ya, di perbaikan jalan. Tapi saya nggak akan rekam full, nanti kita lihat di titik-titik tertentunya aja, karena ini perjalanannya panjang dan kita road tripnya lama. Kita kameranya juga takutnya hang, baterainya juga kita sama memorinya. Nah, ini kita mulai meninggalkan Gunung Rinjani yang ternyata saat ini tertutup kabut itu. Mungkin kalau di Pelawangan udah lautan awan. Ini jalurnya pokoknya istimewa buat riding, itu udah luar biasa. See you, selamat tinggal, sampai jumpa lagi Sembalun. Kita di sini 14 hari lor. Kita dapat 4 bukit berarti ya. Termasuk Selong kan 4 bukit ya. Bukit Anak Dara, Pergasingan, Baudaya, Selong, terus sama Rinjani. 4 hari 3 malam. Yang kebetulan pas di Rinjani ada tragedi, eksiden. Pas kita naik, satu bule jatuh. Sampai Pelawangan, satu bule jatuh. Itu tanggal 14. Terus tanggal 16 pas turun, jatuh juga. Tanggal 17 jatuh. Yang bule Swiss sama bule Belanda lur. Jadi saat ini tanggal 19-nya. Oke, kira-kira nanti berapa jam? Ini setengah 12 kita sampai ke tujuan. Checkpoint berikutnya adalah Sate Rembiga. Sebelum nanti ke pelabuhan, kita punya waktu banyak sih. Sampai ke pelabuhan jam 7 ya. Jam 7 untuk check-in-nya. Untuk penyeberangannya jadwalnya jam 9 malam lur. Nah, ini. Permisi orang Sembalun, di depan Sajang, Bayan, Senaru ikut lewat sepanjang jalan. Saya nggak terlalu hafal jalannya atau lokasi-lokasinya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, nanti kekurangan ngomongnya salah. Ini saya akan kasih lihat view-nya dan perjalanannya. Jalannya terakhir kesini itu lagi diperbaiki, belum jadi. Jadi penuh debu, jalannya jelek. Kalau sekarang, kemarin dari Turian bagus. Dari Sembalun, kami bergerak pelan menuruni lembah. Jalanan berliku membawa kami ke arah utara, melewati Torean dan Senaru. 2 nama yang begitu akrab bagi para pendaki Rinjani. Setiap tikungan seperti menyimpan kenangan tentang mereka yang pernah menantang jalur ini, dan tentang betapa megahnya gunung yang kami tinggalkan di belakang. Dan ini dia, kita sampai di Torean. Ini perempatan, kalau Torean itu belok ke kiri. Nah, kemarin kita dari sana naik, itu Rinjaninya tertutup, kita lurus. Sebenarnya tadi belok kanan bisa, tapi kini Google Map-nya
lurus, coba aja kita lihat, karena dulu juga kita pernah ada belok kanan sana. Sekarang kita coba yang lurus. Apa ini? Touring. Oh, yang masjid itu bukan, yang besar itu bukan. Iya. Masjid ya, Masjid Kuno Bayan di ini sebelah kanan. Oh ini bener itu masjidnya. Waktu itu kita lewat sana kan, lewat jalan pintas di depan, jadi ngelewatin loh. Sekarang kita lewat sini. Dulu maksudnya terlewatkan, kalau sekarang lewatin. Nah ini dia lur. Kalau lurus ke apa itu? Dusun Dasan Lendang. Kita belok ke kiri kan? Nah ini jalan rayanya emang itu. Kita tadi jalan pintas. Oke, ini kita mulai masuk jalan raya Bayan. Tetap di Pamenang atau Pemenang? Pemenang. Wah, ini udah mulai kelihatan. Dulu di sini ada kayak macam ada pawai itu di sini, masih ingat. Jalan raya Tanjung Bayan. Sekitar 71 km lagi menuju ke Sate Remiga. Wah, itu waktu itu kita lewat sini sunset. Jadi kelihatan banget itu sana sunsetnya. Dan itu Gunung Agung terlihat. Hai Gunung Agung. See you ya, nanti kita ke sana. Ini dia pantainya. Nah kan, dulu inget di sini tuh ada perbaikan jalan, ada jembatan itu, kita pelan. Tuh, Gunung Agungnya berapa kali lihat sedang lautan awan itu bagus. Bulan-bulan bagus ini. Dari kaki Rinjani, perjalanan berlanjut menuju Pelabuhan Bangsal, gerbang menuju Gili Trawangan yang selalu ramai oleh para pelancong dan suara mesin kapal kecil. Dan akhirnya lur, jam 1 lebih 15 menit, 1/4, kita sampai di Pelabuhan Bangsal. Pelabuhan Bangsal itu pelabuhan penyeberangan menuju ke Gili, 3 Gili aja, Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno. Di sini banyak rumah makan, jajanan. Ini di perempatan ini bisa lurus lewat Senggigi itu pinggir pantai. Kita lewat ke Gunung Sari aja, kita belok ke kiri. Nah itu dulu ke Gili kita. Atau sekarang kurang tertarik, jadi kita lanjut langsung ke Mataram. Kita nanti main pantainya di Bali aja. Nah ini baru kelihatan loh, biru-biru putih ini di sebelah kanan ini. ATM BCA. Nah itu Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid, Kota Mataram. Kita belok ke kanan. Ya, dulu kita pernah nge-review, kita review lagi kira-kira jalannya seperti apa. Yang jelas tadi dari Sembalun menuju ke Bangsal ini jalannya bagus banget, mulus, lebar, dan pokoknya enak lah. Keren. Mataram, Lombok keren banget. Lombok Utara keren. Dan ini kita menuju ke Mataram, membelah Jalan Gunung Sari kalau nggak salah, seingat saya. Sekitar 22 kilo lagi, setengah jaman lah kita sampai sana. Jalan Haji Mansur. Ini jalan apa? Haji Mansur. Haji Mansur itu desanya. Oke, ini nanti kita naik bukit gunung gitu, nanti turun lagi. Banyak monyet juga. Ada tanjakan terjal tapi ya nggak terlalu ekstrim. Asal jangan overload dan masih standar aja aman. Sekali lagi kita juga masih setia pakai R3, punyanya ini soalnya R3 GX 2014. Oke, ini tikungan tajam ini, letter U. Hati-hati ini. Kita coba langsung di gigi 1 aja, pakai AC soalnya. Gigi 2 pasti nggak akan kuat sih, karena ini tajam banget. Coba ini gigi 2 dulu. Dan ini kita langsung ke gigi 1, agak ke kiri, ke gigi 1, dan tanjakannya masih nggak terlalu terjal ternyata, tapi ya lumayan. Gigi 1 ngeden. Kita coba gigi 2, masih kuat ternyata, cuman memang tanjakannya 180 derajat itu, muter balik. Ini gigi 2 pakai AC,
masih aman, nggak terlalu ekstrim tanjakannya. Ini titik tertingginya di sini. Nanti kita mulai turun. Ini ada gapura. Nah, oke, di sini kita mulai turun pelan terus. Cukup rame nih hari Sabtu ya. Itu banyak kok minuman apa sih itu? Tua manis asli. Tua manis asli. Dari Bangsal kami melintasi Jalan Gunung Sari menuju Mataram, kota yang sibuk tapi tetap punya kehangatan khas Lombok. Di sini kami sempat mampir mencicipi kuliner wajib, sate rembiga. Dagingnya empuk, bumbunya kuat, dan ya sayangnya kami lupa ambil footage-nya karena kamera memang kalah cepat dari rasa lapar. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Lembar. Dan di depan ini kita sampai di Bundaran Gerung. Nah itu dia Rocky Gerung. Nah, bukan Gerung Mataram itu. Ada samsat keliling, ada salwa ayam apa itu yang goreng. Nah ini kita lurus terus lur menuju ke Lembar. Ini suasananya seperti ini, cukup cerah. Wih, ada yang olahraga itu, panas-panas. Ini dia. Wih. Bluebird. Nah ini kita belok ke kiri. Kemarin kita juga dari Lembar ketemu ini jalan ini. Ini dia, kita belok ke kanan. Jalan Demang Bonjol. Menuju ke Lembar sekitar 9 atau 9,6 10 kiloan. Kita udah sampai di area atau kawasan Pelabuhan Lembar loh. Kalau belok kiri ini ke Sekotong ini. Nah ini kita masih pagi, maksudnya lebih awal ya, masih terlalu pagi datangnya, maksudnya kecepatan. Ya mau kemana lagi? Udah kita istirahat dulu. Coba kita ke Indomaret dulu aja itu. Waktu masih terlalu awal, kami pun menunggu lama di Indomaret dekat gerbang pelabuhan. Menikmati kopi saset, menertawakan lelah, dan menunggu waktu berjalan lebih pelan. Malam akhirnya tiba. Lampu-lampu pelabuhan mulai menyala, satu persatu seolah memberi isyarat bahwa hari ini belum benar-benar usai. Kami pun bersiap naik kapal, meninggalkan Lombok perlahan, bersama angin laut yang membawa sisa aroma pegunungan. Permisi Pak, mau ke Bali? Bali, tiketnya sudah ada. Udah ada barcode di sini. Loket nomor 2. Siap. Makasih banyak, Pak. Oke, Lur. Ini kita ke loket nomor 2 aja nah. Itu jangkar. Loket nomor 2. Ini nih. Masuknya di sini. Oke. Selamat malam, Pak. Padang Bay ya? Padang Bay. Ini. Jadi kita scan barcode dulu. Dermaga 1. Kapalnya udah ada ya? Dermaga 1 sebelah mana? Paling kanan, Pak. Ini belok kanan. Oke, siap. Cuman udah itu aja. Ya, tadi serahin yang A nya. Oke, siap. Makasih, Pak. Serahin yang A-nya. Apa? Serahin yang A-nya. Dermaga 1 mana? Langsung, Pak. Dermaga 1 langsung. Mana? Ya. Itu. Ya, ya. Pak. Ya. Siap. Dermaga 1 itu langsung diarahin. Semoga nggak terlalu rame juga. Jadi kita istirahatnya bisa ada selimut, sarung mah. Iya, udah siap. Udah ya. Si dingin ini di sini juga lumayan dingin.
Itu dia. Itu dia di sana. Ada yang kecelap. Serahin yang apa? A-nya. Tanyain aja. Up. Yang mana ini? Yang mana, Pak? Silakan. Masuk ini. Ya langsung. Langsung masuk Mantap. Kita paling Nggak depan. pakai lama. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada mau. Oke Lur, kita langsung masuk. Kemarin pas pesan itu kuota masih tersedia 70 buat kendaraan. Masih kosong berarti kan ya? Oh iya. Dan ini kapalnya. Kapal apa ini? Kapal bahari. Dan kosong lagi. Oke, pelan-pelan. Oh, selip. Wah. Sampingnya mobil hitam ya, Mas. Oh, siap. Oke, ini kita mulai masuk ke area penumpang. Lewat belakang katanya, di sana dikunci tadi. Wah, ini areanya luas. Tapi nggak segede kapalnya, kecil. Oke. Makasih. Kasir 5.000 sewa kasir. Nyari tempat. Oh, bentuknya seperti ini. Ujung kanan tuh. Kopi. Nah, ini seperti ini. Banyak pengopi. Oh, udah Bu. Kita cek. Oh, nggak ada ya? Ini banyak nih, life jacket aman. Ya kan jaga-jaga, kalau nanti kayak kemarin tenggelam kan pakai life jacket aman. Di antara suara angin dan dentuman halus ombak, saya tersadar setiap perjalanan selalu punya jeda. Ruang hening di antara dua pulau, di antara kenangan yang baru saja ditinggalkan, dan petualangan baru yang sedang menunggu di seberang sana. Selamat tinggal Lombok. Terima kasih untuk setiap langkah, setiap lelah, dan setiap pemandangan yang terlalu indah untuk dilebakan. Oke Lur, ini kita udah sampai di Pelabuhan Padang Bae pukul 1:04. Udah dari tadi sih, cuman ini proses bongkar muat satu persatu kendaraannya. Dan kita di atas sini. Nah, ini dia, kita turun pelan-pelan. Alah, itu mah jalan lewat itu. Redek. Ini kosong semua. Oke, kita keluar dari kapal. Selamat datang di Pulau Dewata, Pulau Bali. Pelan-pelan. Kling. Iya.
motor mumet. Oke, pelan-pelan kita keluar lewat mana ini? Oh, itu ada bus yang mau masuk dan ini yang mau naik. Langsung. Mana ini? Bener nih. Aduh, sorry. Oke, ini kita udah sampai dan ini kita keluar ke sini. Ngetap lagi atau apa gitu? Enggak ya? Stop pemeriksaan apa? Enggak ada. Oh ya, udah enggak ada. Dan itu langsung ada ATM BRI. Kapal akhirnya bersandar di Padang Bay dini hari. Udara masih dingin tapi rasanya berbeda. Lebih lembut, lebih asin dan entah kenapa terasa seperti bab baru yang menunggu untuk ditulis. Tanpa banyak berhenti, kami langsung mengarahkan mobil menuju Pantai Sanur. Pantai dengan garis horizon yang tenang, tempat laut memantulkan cahaya pertama hari. Di sana kami menjemput Fajar, menikmati 0 mdpl setelah berminggu-minggu hidup di ketinggian. Dari kejauhan, siluet Rinjani masih terlihat samar di balik kabut, seolah tersenyum dan melambaikan tangan, mengucapkan selamat datang di seberang atau mungkin selamat jalan untuk sementara. Dari Pantai Sanur, kami melanjutkan perjalanan ke penginapan sederhana di kawasan Kuta. Tak mewah, tapi cukup hangat untuk melepas lelah setelah perjalanan panjang dari Lombok. Sore harinya kami menyempatkan diri berjalan santai di tepi pantai, bertemu teman lama yang kini tinggal di Bali. Langit sore perlahan berubah jingga, dan ketika matahari tenggelam di pantai Double Six, semuanya terasa pas. Seolah semesta tahu kami butuh jeda yang sederhana seperti ini. Esoknya kami juga mampir ke pantai Jimbaran, menikmati kuliner laut yang jadi ikon Bali. Momen yang singkat tapi cukup untuk mengingatkan bahwa perjalanan bukan hanya tentang mendaki puncak, tapi juga tentang menikmati setiap dataran rendah yang kita lewati. Selebihnya, kami banyak beristirahat di penginapan, mengistirahatkan tubuh, menenangkan pikiran sebelum melangkah lagi menuju atap Bali, Gunung Agung.